Haleluya. Saudara mau diproses oleh Tuhan untuk terus berubah. Amin. Halo. Amin. Ini adalah hal yang miris yang terjadi akhir-akhir ini. Gaya hidup orang Kristen tidak menunjukkan kekristenan. Benar. Halo. Gaya hidup orang Kristen tidak menunjukkan kekristenan. Ya. Menurut gambar kali. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Kita pun terus diperbaharui supaya hidup kita seturut dengan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Yang kita teladani adalah Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita harus buang kenakan manusia baru. Ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Ketika engkau tidak memiliki kerendahan hati, engkau tidak murah hati, maka engkau bukanlah penyembah yang benar. Bukanlah penyembah yang benar. Ya. Tadi pagi saya jelaskan contoh. Ketika orang menyuguhkan sesuatu, otomatis wadah yang dipegang itu, untuk menaruh makanan atau apapun itu, perlu dibersihkan dulu, sehingga nilainya tidak berkurang. Ya, nilainya tidak berkurang. Kau goreng jagung terus ambil taruh di drum, makan nyaman tidak? Ya, atau kita ambil pakaian kotor, barang kotor atau bekas anjing, taruh situ baru kita makan, nyaman saja atau tidak nyaman? Tidak. Otomatis wadah itu harus bersih, kita persiapkan dengan baik. Ketika makanan itu ditaruh, dapat disuguhkan dan dapat dinikmati dengan baik. Haleluya. Haleluya. Ketika engkau datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, perbaiki, bersihkan hatimu dan pikiranmu. Ketika engkau datang memuliakan Tuhan, itu menjadi pujian, penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam kebenaran firman. Tidak bisa lepas. Tidak bisa engkau katakan bahwa saya adalah penyembah benar, tetapi engkau tidak mengampuni orang, tetapi engkau tidak memiliki kemurahan, engkau tinggi hati, suka tersinggung, mudah marah, mudah mengeluarkan kata-kata kotor dan lain sebagainya, mudah menghina orang, mudah menjelekkan orang. Apakah itu adalah sikap hidup pemuji dan penyembah yang benar? Halo. Halo. Haleluya. Saya mau, dan Tuhan punya kerinduan, kita semua menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu aku katakan haleluya, puji Tuhan, glory, 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 ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau berkata-kata dalam bahasa roh, itu meluap dari dasar hatimu, bukan diolah dalam pikiranmu, tidak, keluar dari dalam hatimu, karena itu adalah ungkapan hati, bukan ungkapan pikiran. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Menyembah Tuhan dengan benar. Kalau hatimu kotor, bagaimana kamu mengeluarkan hal yang bersih? Kita mengenal orang itu apa dari mana? Orang itu bersih kalau sumbernya itu bersih. Haleluya. Kalau mata airnya kotor, ya otomatis ya kotor keluar. Sekalipun aku katakan saya bersih Tuhan, saya bebas, saya tidak melakukan ini, tapi saya sudah katakan dari bawah Tuhan menilai kita. Mungkin di hadapan orang lain engkau penyembah benar, betul, tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Amin. Halo. Jangan sia-siakan waktumu ketika berada di gereja. Barang sesuatu Tuhan ingatkan kepada engkau untuk mengampuni, engkau harus ampuni, tidak ada kata lain. Sebab percuma persembahan engkau berikan, tetapi wadahnya kotor. Tidak mendatangkan kesehatan, tapi mendatangkan
di situ. Demikian pula penyembahanmu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Masih menaruh dendam, masih menyimpan akar pahit, masih bermusuhan dengan ini, masih melakukan ini, masih melakukan ini. Bagaimana engkau katakan saya ini berkenan? Bagaimana Tuhan bilang, hei engkau hambaku, anakku yang berkenan kepadaku. Haleluya. Kalau kita yang menilai masih bisa. Kalau Tuhan yang menilai Tidak salah. tidak pernah salah. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kalau Tuhan menemukan sesuatu di hatimu dan engkau sadari itu, engkau harus lepaskan. Amin. Buang, matikan, dan kenakanlah manusia baru. Kemudian ayat yang ke-15 dan 16 Pak Pendeta, tolong baca. Ayat 15 dan 16. Ya. 15 ya. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. 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 Hendaklah ya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Artinya Tuhan sudah menguasai kita. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan Yesus bertahta di atas pujian dan penyembahanmu. Ketika Tuhan bertahta, saya katakan tadi, Dia melakukan sesuatu bagi engkau. Tapi bukan tujuan penyembahan kita untuk mendapatkan sesuatu, tidak, jauhkan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan kita puji, kita sembah, sebab Dia sudah melakukan perbuatan yang besar bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Pujian dan penyembahan kita naikkan. Wujud syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Di masa pandemi kita boleh lewati. Berapa banyak saudara kita yang sudah berangkat lebih dulu. Ya, tapi kalau kita Tuhan izinkan untuk melewati ini, tandanya Tuhan masih mau memproses hidup kita. Tepat pada waktunya Tuhan panggil kita, kita sudah siap dan kita kembali dengan tenang damai di hadapan Tuhan. Haleluya. Kenakanlah dan hendaklah damai sejahtera. Terkadang damai sejahtera itu hilang. Kita hanya rasa damai waktu di gereja. Ya, waktu di jalan, waktu di rumah, waktu di tempat kerja, damai itu hilang. Kenapa? Karena pujian dan penyembahan tidak menjadi gaya hidupmu. Karena apa? Tidak ada perkataan Kristus yang tinggal dalam hidupmu. Sehingga apa? Engkau gampang melakukan dosa. Ya, gampang mempersalahkan orang lain, tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki kerendahan hati, mudah marah, mudah tersinggung, mudah naik tangan dan lain sebagainya, mudah mengeluarkan kata-kata kotor. Halo, apakah itu sifat pemuji yang benar? Saya katakan sekali lagi, kalau engkau masih seperti itu, mohon pengampunan Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan mendatangkan sukacita dan sejahtera Allah. Dan Tuhan bertata mendatangkan berkat Allah yang melimpah dalam hidup kita, mendatangkan perubahan hidup bagi istri, bagi suami, bagi keluarga, bagi ekonomimu, bagi gerejamu, bagi daerahmu, dan Pulau Rote ini saya yakin dan percaya dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Ada transformasi besar-besar ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Hubunganmu dengan Tuhan, engkau akan menikmati sesuatu yang besar, yang dahsyat. Hadirat Allah, damai sejahtera Allah, sukacita Allah akan ada dalam hidupmu. Orang sekarang banyak mencari kesenangan-kesenangan pribadi untuk apa? Mencari sukacita dan sejahteranya sendiri. Tetapi pujian lama kita berkata, kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Engkau cari damai dalam Yesus ketika engkau menyembah dan memuji Dia. Ketika gaya hidupmu seperti pemuji dan penyembah Tuhan, selalu memuji dan menyembah Tuhan, ada firman yang hidup dalam hidupmu. Sehingga bilang di situ ayat yang ke-16, hiduplah.
hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Haleluya. Suami salah bukan berarti istri bisa menghina seenaknya. Istri punya kekurangan bukan berarti suami seenaknya menghina pasangannya. Demikian pula dalam rekan kerja kita, dalam pelayanan kita. Jangan mudah melakukan hal yang tidak baik. Berpikir negatif thinking kepada orang lain. Selalu berpikir yang negatif, artinya akhirnya apa? Membuat dia tidak damai. Di gereja tidak damai, di tempat kerja tidak damai, di rumah tidak damai, maka dia akan kehilangan damai. Kalau dia sudah kehilangan damai, dia mudah melakukan kesenangan-kesenangan duniawi. Kristus sudah jauh dari hidupnya. Tidak ada lagi pujian dan penyembahan dalam hidupnya. Sebab itu, hendaklah engkau limpah dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perubahan hidup memuji dan menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan mempererat hubungan manusia dengan Allah. Saudara tidak pernah menyembah Tuhan. Bangun pagi-pagi, ambil HP yang dicas, kasih hidup, lihat dulu statusnya. Ada yang like, subscribe, and comment tidak. Oh, lihat status dulu, WA dulu, akhirnya bangun, minum kopi, siap bekerja, berangkat. Ya, kerja. Ibu-ibu, oh saya bangun, saya lihat dulu, selfie dulu, saya kerja di dapur, saya lupa. Haleluya, glory, haleluya, puji Tuhan. Lupa menyembah Tuhan, maka harimu akan terasa hampa. Amin. Engkau tidak memuji menyembah Tuhan pada hari itu, maka harimu terasa kosong. Halo. Orang-orang yang peka dengan suara Tuhan, dia akan pahami ini, akan mengerti ini. Halo, halo. Tidak ada lagi pujian, hanya ada sesuatu hal-hal yang lain. Engkau mudah melakukan kesalahan sepanjang hari itu. Halo, awali harimu dengan pujian dan penyembahan, sehingga engkau bisa melihat istrimu dengan kasih Kristus. Engkau bisa melihat suamimu dengan kasih Kristus. Engkau bisa melihat anak-anakmu dengan kasih Kristus. Engkau bisa melihat orang tuamu dengan kasih Kristus. Engkau dapat melihat rekan kerjamu dengan kasih Kristus. Butuh kasih, dan Anda kenakanlah kasih. Saya katakan tadi bahwa kasih itulah yang membuat kita dapat menerima orang lain. Karena kasih itulah Tuhan menerima kekurangan dan kelemahan kita. Karena kasih. Halo, mungkin cinta suami istri berkurang, tetapi kalau ada kasih di dalamnya, maka kita terus mengasihi suami dan istri kita. Amen. Mungkin waktu pacaran dulu dia tidak seperti itu. Ya, dalam keadaannya sekarang, hanya oleh karena kasih kita bisa tetap saling menerima, tetap saling bersama, sehingga apa? Tercipta damai sejahtera, tercipta hadirat Allah. Kenapa? Karena ada firman. Kenapa? Karena ada pujian dan penyembahan. Erat hubunganmu, mempererat hubungan dengan Allah. Ketika kita erat hubungan dengan Allah, maka hubungan ini dengan sesama manusia pun akan terjalin erat. Tuhan yang tidak kelihatan saja engkau sudah menjalin hubungan yang erat. Bagaimana dengan sesamamu? Jadi pertanyaannya, dengan sesamamu saja engkau tidak menjalin hubungan yang baik, bagaimana dengan Tuhanmu? Halo? Amen. Halo? Bagaimana dengan Tuhanmu? Bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita masih memuji dan menyembah Tuhan, peduli dengan Tuhan? Halo? Erat hubungan. Hubungan kita erat sehingga ada timbal balik. Ketika ada timbal balik, hubungan horizontal kita baik, kita membawa perubahan, kita mentransformasi hidup kita sendiri, rumah tangga kita, keluarga kita, lingkungan kita.
kita, daerah kita, Nusa Tenggara Timur, bangsa Indonesia akan terjadi transformasi. Mulai dari diri sendiri dulu. Jangan paksakan kehendakmu terhadap suami dan istri. Yang perlu engkau lakukan, engkau harus rubah dirimu dulu menjadi contoh sehingga engkau bisa merubah orang lain. Halo, Amin. halo. Seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita mau begini, kita mau ini, kita mau itu. Tidak, Tuhan mau. Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Yang Tuhan minta, yang Tuhan mau, dirimu dulu yang berubah. Ada hal-hal duniawi yang harus keluar dari diri kita, yang harus lepas. Sehingga apa? Hubungan manusia dengan Allah erat. Hubungan dengan Tuhan erat. Kalau salah, Tuhan pasti kasih ingat. Ya, kalau salah kita cepat sadar, oh ini tidak menyenangkan Tuhan. Ini tidak baik menurut firman Tuhan. Demikian pula, ya Tuhan selalu memperdengarkan suaranya kepada kita. Seperti saat ini Tuhan memperdengarkan suaranya. Supaya apa? Tuhan mau engkau berubah. Tuhan mau engkau menjadi penyembah Tuhan yang benar. Sehingga apa? Berdampak perubahan. Hidup memuji dan menyembah. Ada perubahan hidup. Orang yang memuji Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, ada perubahan hidup. Haleluya. Para singers, WL, hamba-hamba Tuhan yang sering melayani di wadah-wadah, dia bikin pelayanan-pelayanan di rumah tangga. Halo, mari sembah Tuhan dengan baik, sembah Tuhan dengan benar. Saya yakin dan percaya ada perubahan hidup. Ketika hidupmu sudah diubahkan, ada perubahan hidup, itu pun akan ditransfer kepada orang lain yang ada di sekitar. Halo, ketika satu orang melakukan hal yang buruk di tengah-tengah keluarga, maka itu berdampak yang tidak baik. Karena itu, kalau kita membawa sesuatu yang baik dalam rumah tangga kita membawa dampak yang baik bagi lingkungan kita. Haleluya. Haleluya. Yang berikut adalah pujian dan penjama memberikan kekuatan bagi orang percaya. Saat engkau lemah, saat engkau dalam masalah, sampai engkau terhimpit, saudara coba menyembah. Datang kepada Tuhan. Tuhan, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Saya yakin dan percaya engkau mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan bagi engkau. Ketika engkau menyembah Tuhan, Tuhan angkat beban. Kenapa? Waktu engkau menyembah dan memuji Tuhan. Sekali lagi, waktu engkau menyembah dan memuji Tuhan, engkau sedang datang ke hadapan Tuhan, membawa beban hidupmu, meletakkan di kaki Tuhan, minta Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, maka nothing is impossible. Tidak ada perkara yang sukar yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Haleluya. 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 Memberikan kekuatan, ada kekuatan ketika aku berlutut menyembah Tuhan. Tuhan, glory, haleluya. Saya punya masalah, Tuhan datang dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Tuhan mengerjakan setiap masalahmu. Tuhan menyelesaikan masalahmu tanpa aku ketahui. Dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan akan menyatakan jalannya. Gereja saya berdampak seroja. 18 meter yang kami baru bangun gereja, rubuh 18 meter bagian depannya. Jemaat saya, kami di kampung kerjanya hanya tenun kain dan petani. Kami bangun gereja dari tahun 2016. Saya dan jemaat kerjakan sendiri. Ya semampu kami kerjakan. Dan saya sudah pasang besi, tinggal terus lop atas dan kami akan kasih gewel gereja. Waktu itu jemaat bilang, Pak Pendeta tunggu kita panen dulu baru kita kerjakan itu. Saya bilang siap. Pada saat datang 18 meter itu tercabut sampai slop bawahnya. Saya lihat ya gereja ini, saya hati terenyuh. Tapi saya tahu di balik ini masih ada berkat Tuhan. Dari bulan April
Ya, Mei, Juni, Juli mau kerjakan, saya lihat jemaat juga sudah loyo. Karena kita harus bangun lagi itu. Kemarin setelah saya pulang dari Larantuka, kami pergi jalan di Larantuka. Ketika kesempatan diizinkan levelnya corona ini turun, kami berjalan di Larantuka, Lembata, Momere, Adonara. Pulang dari sana saya lihat gereja. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya mau perbuat. Tuhan Yesus lihat hati saya terubah dengan gereja ini. Sebelum saya datang ke sini, saudara saya bilang, Bu, gereja tidak kerjakan. Saya bilang, iya, nanti kami kerjakan. 2 hari yang lalu, saya ditelepon oleh saudara saya. Bu, ada yang bantu punya gereja sampai atap, tinggal Bu sekarang siapkan uang tukang. Saya bilang, terima kasih. Tuhan itu tahu betul kebutuhan orangnya. Amin. Tepat pada waktunya dia mengerjakan bagiannya. Baru pertama kali ini saya khotbah omong tentang gereja. Karena apa? Ketika saya berdoa, saya mengerjakan bagian saya, Tuhan mengerjakan bagiannya. Sebentar saya akan telepon jemaat di sana, dan saya pasti yakin mereka akan bersuka cita. Ya, kekurangan kami selama ini Tuhan sudah jawab. Saya tidak, doamu itu tidak harus yang dengan kata-kata yang indah. Tuhan hanya lihat hatimu, kerendahan hatimu, engkau datang di hadapan Tuhan, kemurnian doamu di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan kita tahu betul kapan waktunya untuk menyatakan berkatnya bagi kita. Amin. Tahu betul akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Dia Allah yang hidup. Amin. Saya bilang sama jemaat, percaya, tidak perlu kita ini itu, tidak perlu. Saya yakin dengan iman, Tuhan yang punya pekerjaan, Tuhan yang akan mengerjakan, Tuhan yang menyelesaikannya. Haleluya, haleluya. Dan saya mendengar ini, saya suka cita. Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa, tetapi ketika saya datang dalam penyembahan pujian kepada Tuhan, di situ ada kekuatan baru. Haleluya. Ketika engkau dalam masalah, engkau memuji menyembah Tuhan, saya yakin dan percaya ketika engkau bangun, tidak seperti waktu engkau datang tadi duduk menyembah Tuhan, engkau keluar, ada kekuatan baru yang terjadi di dalam. Haleluya. Yang ketiga, mau saya tidak tulis di sini. Yang ketiga, pujian penyembahan mendatangkan mujizat Allah. Tembok Yeriko roboh karena kekuatan Allah. Umat-umatnya memuji menyembah Allah, menaikkan pujiannya. Bukan umatnya yang mengerjakan, menyelesaikan peperangan itu, tetapi Tuhan sendiri yang akan bekerja. Engkau memuji dan menyembah Tuhan supaya apa? Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Tuhan sendiri yang akan menyatakan mujizatnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Percaya masih ada mujizat. Amin. Engkau tetap menjadi penyembah, pemuji Tuhan yang benar di hadapannya. Jadilah pemuji dan penyembah yang benar. Haleluya. 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 Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya apa? Ada mujizat. Yes. Pujian dan penyembahan akan mendatangkan mujizat dalam hidup. Sekarang koreksi dulu. Koreksi dulu. Kenapa? Ada penghambat. Hambatan dalam pujian dan penyembahan. Seringkali dosa inilah. Adat istiadat budaya seringkali menghambat kita memuji menyembah Tuhan dengan benar. Ketika engkau izinkan dosa, engkau terus dalam kebiasaan, iblis terus berusaha. Sedangkan engkau tidak melakukan itu saja, iblis terus bekerja, apalagi sudah berkawan dengan iblis. Permasalahan di sini banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan, telah sibuk
kesibukan. Sekali karena sibuk akhirnya kita lupa menyembah Tuhan. Engkau tundukkan